Perkenalkan, saya Marvin. Saya akan menjelaskan definisi dan tujuan naratif teks. Definition narrative text. Narrative text is a tree of the text that tells a series of events in a chronological or interconnected system. Jadi naratif teks adalah salah satu jenis teks yang menceritakan rangkaian peristiwa dengan sistem kronologi atau saling terhubung. Furthermore, objective narrative text. Objective narrative text. The purpose of narrative text is to entertain reader with an interesting story. Tujuan naratif teks adalah untuk menghibur para pembaca dengan ceritanya yang menarik. Saya Witri, saya akan melanjutkan materi yang sudah teman saya jelaskan. Selanjutnya, struktur naratif teks atau struktur narrative text. 1. Orientation. It is the opening part of narrative the text story. This section introduces the character in the story, and the background of the story will include the place, time, atmosphere, and social condition atau setting. Artinya, orientasi merupakan bagian pembuka dari sebuah cerita teks narasi. Bagian ini mengenalkan tokoh dalam cerita, serta latar terjadinya cerita yang meliputi latar tempat, waktu, suasana, dan keadaan sosial. 2. Complication. This section contains problems that occur in a story. In more detail, complications are divided into 3 parts, namely 1. Reaching action. Problems start to emerge. 2. Climax. The fix of the problem. Komplikasi. Bagian ini berisi permasalahan yang terjadi di dalam sebuah cerita secara lebih detail. Resolution. This section contains the conclusion or end of a narrative text story. A story can close with a happy ending, a sad ending, or a cliffhanger. Artinya, resolusi. Bagian ini berisi penyelesaian atau akhir dari sebuah cerita teks narasi. Sebuah cerita bisa ditutup dengan akhir yang menyenangkan, happy ending, akhir yang menyedihkan, sad ending, atau akhir yang menggantung, cliffhanger. 4. Reorientation. The final part of the narrative text structure usually contains a conclusion, a moral message, moral value, or a change in character at the end of the story. This reorientation is optional because it does not always have to be present in a narrative text. Artinya, reorientation, bagian terakhir dari struktur teks narasi. Ini biasanya berisi kesimpulan, pesan moral, atau perubahan watak tokoh di akhir cerita. Reorientasi ini sifatnya opsional karena tidak harus selalu ada pada suatu teks naratif. Saya Ikina, materi yang sudah teman saya jelaskan. Selanjutnya, unsur kebahasan naratif teks atau English element of narrative text. 1. Using importance for everything by using verb 3 word clear group 1 is often. 1. Menggunakan past tense, contohnya dengan menggunakan verb 3 seperti membunuh, mabuk, menang, mengirim, dan lainnya. 2. Using address of team for action when today before on the action. Menggunakan keterangan waktu atau keterangan waktu, contohnya kapan, tiba-tiba, sebelum, sampai, segera. 3. Using team, conjugation of team for explain after action at the end. Menggunakan konjungsi waktu atau konjungsi waktu, contohnya setelah, segera, setelah, kemudian. 4. Using species characters of written characters for explain Aladdin, Rapunzel, Cinderella, action verb for effective action with winning targeting.
menggunakan karakter spesifik atau karakter tertentu. Contohnya Aladin, Rapunzel, Cinderella. Kata kerja, aksi atau action verbs contohnya berjalan, menulis, memberi, berbicara. Publishing the reference purpose of the sentence, semakin the sentence of Aladdin that is the sentence. 5. Menggunakan present space atau kalimat langsung yang menggunakan presentase. Contohnya Aladin mengatakan she is the on. 6. Using say and taking. Purpose of telling things no speak for action say think. 6. Menggunakan mengatakan dan berpikir kata-kata kerja atau kata kerja menunjukkan ujaran. Contohnya mengatakan berkata. Saya Cahyandi, saya akan melanjutkan materi yang sudah teman saya jelaskan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis narrative text atau dalam bahasa Inggris types of narrative text. Number 1, fairy tales. Fairy tales or fairy tales usually have imaginary and unreal characters such as fairies, giant, goblin, and usually have magic. An example of a famous fantasy fairy tale is Cinderella. Number 2, legend. Legend usually tell the origins of a place, but her truth is still questionable. This legend has become believed among local residents. For example, the legend of Lake Toba. Number 3, fables. Fables are stories with animal characters who behave like humans. This type of narrative text usually has a lot of moral messages. An example of a famous fable is Kancil. Number 4, myths. Myths or similar myths are not much different from legend, but myths are considered facts from events in the past and are related to the present. For example, the story of Aji Saka. Number 5, folklore. Folklore is a story that has been passed down from generation to generation and has become part of society's culture. An example of a famous folk tale is Bawang Merah Bawang Putih. Number 6, romance. Romance or romantic stories are a type of narrative text that focus on the story of a couple's love story. An example of a famous romance story is Romeo and Juliet. Number 7, mysterious. Mysterious or mystery stories are a type of narrative text that tells about solving a mysterious puzzle that will be solved throughout the story. Kalau bahasa Indonesianya, fairy tales atau dongeng biasanya memiliki karakter hasil imajinasi dan tidak nyata seperti peri, raksasa, goblin, dan biasanya memiliki sihir. Contohnya dongeng fantasi terkenal adalah Cinderella. Yang kedua yaitu legenda. Biasanya menceritakan kisah asal muasal sebuah tempat, tetapi kebenarannya masih dipertanyakan. Kisah legenda menjadi kepercayaan penduduk setempat. Contohnya legenda Danau Toba. Yang ketiga itu ada fabel. Fabel adalah cerita dengan tokohnya binatang yang berperilaku mirip manusia. Jenis naratif teks ini biasanya memiliki banyak pesan moral. Contohnya fabel terkenal adalah si Kancil. Yang keempat itu mit atau mitos. Mirip atau tidak jauh berbeda dengan legenda, tetapi mitos dianggap sebagai fakta dari peristiwa di masa lampau dan dikaitkan hingga masa kini. Contohnya cerita Aji Saka.
Yang kelima yaitu folklore atau cerita rakyat, adalah cerita yang bersifat turun-temurun hingga menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat. Contoh cerita rakyat terkenal adalah Bawang Merah Bawang Putih. Yang keenam ada romance atau cerita romansa, yang merupakan jenis naratif teks yang memiliki fokus pada kisah perjuangan cinta pasangan. Contohnya cerita romansa yang terkenal adalah Romeo dan Juliet. Yang ketujuh yaitu misteri atau cerita misteri, adalah jenis naratif teks yang menceritakan tentang penyelesaian sebuah teka-teki misteri yang akan dipecahkan sepanjang cerita.